Saudara, prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama dengan aktivis pemerhati perempuan dan anak membahas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan pada perempuan dan anak. Apakah menggunakan hukum kanun jinayat atau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjerat pelaku kekerasan dengan hukuman yang berat? Dalam rapat kerja lintas sektoral terkait aturan hukum dan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak di Gedung Utama DPR Aceh, mereka sepakat untuk menggunakan kanun jinayah dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjerat pelaku kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak dengan hukuman yang lebih berat. Rapat kerja yang diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh serta aktivis perempuan dan anak mengkaji plus minus dari produk hukum baik kanun jinayah dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan hukuman seberat-beratnya. Menurut aktivis dari LBH Banda Aceh, kanun jinayah hanya mengatur 2 pasal tentang kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosaan, yaitu pasal 47 dan pasal 50. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak-anak mengatur secara keseluruhan dan mengatur keadilan terhadap korban lebih komprehensif. Jadi tidak hanya menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku, namun juga keadilan terhadap korban dipenuhi. Karena kami melihat bahwa kanun jinayah ini hanya mengatur 2 pasal tentang kekerasan seksual. Yang pertama kekerasan seksual terhadap anak, yang kedua pemerkosaan. Hanya 2 pasal. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatur keseluruhan dan keadilan terhadap korban lebih komprehensif dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dalam hal ini kami tidak hanya fokus pada bagaimana menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku, tapi juga bagaimana hak keadilan terhadap korban bisa dipenuhi, dan kanun jinayah tidak menjawab itu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan membentuk tim kecil untuk membahas rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan karena Aceh mempunyai 2 produk hukum untuk menghukum pelaku kekerasan pada perempuan dan anak, baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Kanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Ketua Komisi 1 DPRA, Kanun Jinayah sebetulnya sudah lengkap aturan hukumnya, namun tidak diiringi oleh Pergub. Karena untuk menjalankan kanun jinayah tersebut dibutuhkan peraturan gubernur. Jadi hari ini kita mengambil kesimpulan, kita akan membentuk tim kecil, karena secara tegas tadi memang kawan-kawan menyampaikan ada juga yang memang ingin memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ada juga yang kita menekankan tentang Kanun Jinayat Nomor 6 2014. Nah, sebenarnya dalam kanun jinayat itu sudah sangat lengkap ya. Cuman karena belum diiringi dengan pergub. Karena untuk menjalankan kanun ini harus ada pergub. Makanya di sini kita mohon kepada pemerintah eksekutif. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putra Aceh menyebutkan, selama tahun 2020 saat ini ada 379 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, di mana 200 kasus merupakan kekerasan terhadap anak dan 179 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus pelecehan seksual pada anak menjadi dominan pada data tersebut, yaitu sebanyak 69 kasus, pemerkosaan sebanyak 33 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 58 kasus. Rapat kerja lintas sektoral terkait aturan hukum dan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak diharapkan lahir surat keputusan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjerat pelaku kekerasan pada perempuan dan anak dengan hukum seberat-beratnya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.